Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur-dulur, sugeng dalu, sugeng enjang, ya, dimanapun panjenengan semua berada, ya semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga keluarganya jenengan semua dijaga oleh Gusti Allah. Hatinya tenang, pikirannya jernih, rezekinya lancar. Amin 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 ya rabbal alamin. Dulur-dulur, ini salam dari Mak Iyah Bojonegoro. Saya dari Bojonegoro, dulu Mak Iyah di Jogja di Mojopat Syafaat. Ini masih di sesi Cak Nun dan jamaah Mak Iyah, ya. Seperti di konten saya sebelumnya, ingin membaca beberapa komentar dulur-dulur yang ada di konten saya ini. Ini dari konten yang berjudul Calon dan Jamaah Mayah yang sesi 2 ya. Yang pertama ini ada Mas Sultan Wijaya. Ini baru saja, ini 3 menit yang lalu malah. Wong yang disampaikan Mbah Hanun itu benar adanya. Memang kondisi negara sudah nggak karu-karuan. Mas Sultan Wijaya ini cuman nggak tahu dari mana, ini nggak disebutkan ya. Kondisi negara ini nggak karu-karuan. Nah, itu ungkapan perasaan. Kalau kita tahu latar belakangnya Mas Sultan Wijaya, mungkin kita akan lebih bisa menguraikan. Ya, apa yang diungkapkan itu kan baru pandangan subjektif ya, nggak karu-karuan. Bisa jadi loh orang mengetahui keburukan itu karena dia itu sebenarnya punya cita-cita yang tinggi terhadap kebaikan, sehingga kalau ada sesuatu yang nggak beres itu dia langsung terasa gitu kan. Cuman kita nggak tahu yang dimaksud nggak karu-karuan itu bagaimana datanya dan rinciannya. Terima kasih Mas Sultan Wijaya atas komentarnya. Saya kasih love, thank you. Berikutnya ada uswatun hasanah. Sampai detik ini saya masih tetap mengagumi sosok Cak Nun, sang inspirasi kehidupan yang islami. Jutaan orang meneladani nasihat Cak Nun. Doaku sekeluarga, mudah-mudahan Cak Nun panjang umur dan terus berkarya, Cak. Amin amin ya rabbal alamin. Uswatun hasanah ini dari mana ini ya? Mudah-mudahan Mbak Uswatun hasanah atau Ibu Uswatun hasanah juga diberikan hal yang sama sebagaimana yang panjenengan doakan ke Mbah Nun. Ini ada yang sebagian saya baca juga, yang sudah saya baca ini. Dari Aku Goblok, ini pasti bukan nama asli ini. Saya yakin ada suatu kebenaran di balik omongan Cak Nun yang kita belum ketahui. Ya, itu cara berpikir orang yang berbaik sangka. Mungkin Mas Aku Goblok ini nama di akun loh ya, bukan saya bilang goblok-goblok, bukan. Di situ akunnya masih bernama Aku Goblok, nggak tahu kalau besok sudah diganti. Mungkin beliaunya ini punya pandangan bahwa Mbah Hanun ini bukan manusia yang karbitan, tapi melalui proses yang lama, sehingga ketika Cak Nun mengatakan sesuatu maka kita patut untuk curiga dalam tanda kutip. Curiga bukan curiga buruk, tapi curiga baik. Ada apa sih sebaliknya di balik kata-kata Cak Nun kan seperti itu. Karena Cak Nun sudah lama menjadi seorang mengasuh Mak Iyah itu sudah lama dan di berbagai tempat. Pastilah kata-katanya itu tidak sembarangan. Kalaupun itu adalah kesalahan, ya namanya manusia pasti ada kesalahan, begitu juga dengan kita. Sama soal kesalahan manusia itu, meskipun saya pribadi juga tidak semua pendapat Cak Nun itu saya sejalan, tidak semuanya. Tetapi apakah itu harus berujung kepada
tidak hormat, kan tidak seperti itu. Tidak semuanya ya. Ya, Cak Nun memiliki gaya khas. Gaya khas itu maksudnya beliau kecenderungan teaternya ada kuat, kecenderungan syairnya juga kuat, dan cenderung berada atau tampil di depan audien yang jumlahnya sangat banyak, sehingga itu membutuhkan power yang lebih dan emosi yang bisa menyentuh semua orang. Tentu berbeda dengan diskusi kelompok yang lingkupnya terbatas, 10 orang atau maksimal 100 orang di dalam satu ruangan. Itu orang bisa lebih detail mempelajari referensi secara akademik. Ya, tentu berbeda. Dalam hal ini saya juga punya perbedaan dengan Cak Nun, tapi tidak perlu kita besar-besarkan untuk kemudian memojokkan. Ya, wajar lah perbedaan yang sifatnya sangat wajar. Oke, coba kita ya. Oke, ini dari M Farm Create. M Farm Create. Ya, kita para maiyah lebih banyak diam Kang di media, jenengan sangat mewakili para maiyah. Ya, alhamdulillah kalau ada yang merasa terwakili oleh konten-konten yang saya buat di Padepokan 0 km ini ya. Artinya unek-unek panjenengan tersampaikan. Ya, saya merasa berterima kasih sekali ya. Merasa berarti ini bermanfaat untuk beberapa orang yang merasakan manfaatnya. Karena memang kalau kita itu satu energi, kita itu satu kesamaan ya, maka kita akan membicarakan hal yang sama meskipun tidak pernah terjadi kesepakatan, tidak pernah terjadi perjanjian apa-apa. Seperti itu ya. Berikutnya dari Ridho Kukaloko. Sebagai pengagum Cak Nun, saya juga kaget atas perumpamaan yang disampaikan mengenai Fir'aun, Qarun, dan Haman. Semoga ada hikmahnya. Oke, amin. Hikmah itu artinya kebaikan yang mengikat. Ya, hikmah itu kebaikan yang mengikat. Yang mengikat secara nalar, artinya dengan kebaikan itu orang tidak bisa lepas terjerumus ke dalam keburukan. Jadi kebaikan yang sulit untuk dilupakan itu hikmah. Dari siapa ini? Reinkarnasi. Santai bro, maiyah selalu santai hadapi masalah apapun, tetap berpikir positif. Kita sebagai maiyah itu kumpulan yang bulat dalam segala hal yang sama, bermasyarakat negara dunia. Kita bersama walau beda, sambung menjadi bulatan dalam semangat surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga semua masuk surga rakyat Indonesia. Jos, mantap, amin. Ini ada kata yang menarik ini. Mana tadi? Bulat. Ini bulat. Maiyah itu kumpulan yang bulat. Ini mengenai hal yang bulat itu Cak Nun pernah membahasnya tentang sebuah lingkaran. Jadi hidup itu lingkaran. Yang pertama yang pernah saya dengar dari Mbah Nun itu, yang saya ingat, lingkaran yang dimaksud di sini adalah bahwa kita itu berasal dari Allah dan akan kembali pada Allah. Maka jalan yang kita tempuh adalah jalan melingkar. Minallah ilallah, dari Allah kembali ke Allah. Jadi harus melingkar, ya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Karena dia berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, maka jalannya ada melingkar, bukan lurus, bukan belok-belok, karena itu nanti akan pada titik yang tidak nyambung. Tapi kalau lingkaran itu kan nyambung. Itu satu, terkait innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, kemudian cara menghadapi masalah. Itu kita seperti tawaf. Jadi kita masalah itu kita putri, kita lingkari dari sudut mana. Kalau kita misalnya kalah secara ekonomi, ya harus menang secara gini dulu, jangan pernah memberikan ilustrasi itu. Ilustrasinya begini Mbak Nun itu.
Kalau kita kalah secara politik, kita harus menang militer. Kalau kita kalah secara militer, kita harus menang secara ekonomi. Kalau kalah secara ekonomi, harus menang secara kebudayaan. Kalau kalah secara kebudayaan, nah ini terakhir guyonannya. Ojo kalah sombong itu. Nah, itu guyon, ada guyonannya. Jadi tetap pede pas yo kalah KB. Artinya tetap berbesar hati. Ya, guyon tetapi tetap ada unsur seriusnya. Guyon tapi serius, itu kata Cak Nun itu pernah mengatakan begitu. Itu lingkaran ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, lingkaran yang pernah disampaikan Cak Nun itu yang masih ada hubungannya sama lingkaran, yaitu bahwa ketika kita beraktivitas itu kita harus pindah-pindah. Maksudnya kalau lelah berpikir, lelah aktivitas otak, berpindah ke aktivitas wiritan. Kalau otak kan mikir, kalau zikir kan gak mikir tapi dia melakukan eh, apa ya, kebaikan yang berulang-ulang. Wirid lah, wiritan itu kebaikan yang diulang-ulang. Misalnya subhanallah subhanallah subhanallah, itu kan berulang-ulang terus. Kalau wiritan itu capek, pindah ke aktivitas fisik, misalnya menyapu, mencuci, cuci piring, membersihkan ruangan. Kalau lelah fisik, berpindah lagi ke aktivitas seni, misalnya main gitar, mbah. Apa, seni itu baru seni musik ya. Nanti kalau seni musik lelah, pindah lagi ke apa misalnya sastra atau ke apa. Jadi terus berpindah-pindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, dan ternyata itu sesuai dengan hadis Nabi. Jika engkau selesai mengerjakan satu hal, maka bersegeralah untuk mengerjakan hal yang lain. Kurang lebih seperti itulah hadis Nabi atau Al-Quran itu. Pokoknya seperti itu. Itulah dimaksud dengan lingkaran yang pernah saya dengar di maiyahnya Mbah Nun. Jadi kalau saya membahas Mbah Nun itu lebih enak tidak usah membaca. Lebih enak itu langsung mengingat apa yang saya ingat. Karena itu anu ya, kalau mengingat itu rasanya sama dengan menggali apa yang sudah ada di sini loh. Di dalam sini yang sudah menyatu, yang sudah apa ya istilahnya, yang sudah menjadi pengalaman gitu kan, sehingga lebih on, itu rasanya lebih hidup. Nah, lain halnya kalau misalnya saya membahas tokoh yang belum terlalu saya mengenalnya, maka saya harus membacanya. Misalnya mengenal siapa tokoh wali misalnya. Di konten-konten saya yang sebelum membahas Ma'iyah ini kan cerita-cerita tentang perjalanan para kiai, para wali songo. Itu saya masih membaca karena memang pengalaman langsungnya saya tidak terlibat. Ya, kecuali kalau saya khusus dalam bidang itu, lah mungkin bisa cerita secara fasih, tapi sejauh ini belum sampai pada tingkat mendalami yang betul-betul gitu. Makanya tapi tetap tidak membuat kita terhenti untuk mencintai mereka. Maka kita tetap butuh arsip, butuh literatur untuk kita baca. Ya, dulu seperti itu. Tapi kalau bicara Canun ya saya imaiyahan ya sudah rutin, sehingga tanpa membaca pun sudah ada yang diingat gitu. Oke, dari Hudi aja. Banun jempol 3. Oke. Dari Adam Interior. Oke, tak kasih love dulu ini untuk Hudi aja ini. Dari Adam Interior ya. Cak Nun, salam santun dari Sumatera. Oke, matur suwun Sumatera. Sumatera itu kalau nggak salah ya dari istrinya Mbak Nun yang pertama ya, ibunya Mas Sabrang itu dari Sumatera. Ini nyimpang sedikit ya, nggak nyimpang sih, karena memang yang kita bahas kan ya Cak Nun dan Jamaah Ma'iyah ini untuk kita ambil hikmahnya, karena Mbak Nun sendiri juga pernah cerita. Jadi istrinya Mbak Nun yang pertama itu kan seorang seniman tari ya. Ya, terus menikah di Jogja, tinggal di kos-kosan yang luasnya 4 kali 4 meter, itu cerita beliau. Ya sempit lah, itu nggak ada sekatnya kecuali sekat kain itu. Nah pada waktu itu Sabrang masih kecil, Janur kerjaannya ngetik
Jadi ngetik Mas Sabrang itu sambil di pangku itu. Sampai akhirnya mertuanya itu ke tempat tersebut, nilai lah istilahnya. Sama mertuanya diginikan, walah nduk, oh tempat tinggal kok kayak kandang sapi kan gitu. Akhirnya Calon pisah sama istrinya itu. Pisah terus Sabrang itu di Sumatera, itu Sumatera mana ya lupa, pokoknya Sumatera. Jadi Calon itu pisah sama istrinya, ya, ketemu Mas Sabrang juga 3 bulan sekali. Nah, itu berarti itu jauh jauh dan belum ada HP waktu itu. Jadi Calon juga pernah mengalami kegagalan dalam berumah tangga dan menikah lagi sama Bunda Novia itu ketika Cak Nun usianya 44 tahun. Ini proses perjalanan yang panjang. Hikmahnya apa toh? Hikmahnya itu kalau kita mendengar cerita seperti itu ini ya kita menjadi gini, oh Cak Nun seorang public figure, seorang yang ya cerdas yang kuat. Oh ternyata juga pernah mengalami rusaknya rumah tangga dan sebagainya, pernah mengalami hal-hal yang ya seperti itulah. Ekonominya, derita ekonominya juga pas nikah pertama juga belum terlalu terbangun. Artinya apa? Kalau jenengan mengalami ini, ya bercerminlah kepada orang lain yang dulu juga pernah mengalami sehingga Anda tidak merasa sendirian. Dan itulah salah satu yang menyebabkan kenapa Cak Nun itu bisa dekat dengan rakyat biasa. Nah, ketika Cak Nun menceritakan pengalaman masa lalunya, itu mungkin banyak rakyat biasa yang merasa terwakili oleh apa yang diceritakan oleh Cak Nun, sehingga Cak Nun dekat dengan rakyat biasa dan rakyat biasa juga merasa dekat dengan Cak Nun. Oke, kemudian selanjutnya dari Syahrir Oji. Ulama yang bijak ngoten niku Gus mendinginkan suasana tidak malah menghujat. Ya, love Mbah Nun full. Oke, mungkin dimaksud ini Kiai Haji Mukri ya. Kiai Haji Mukri Haji mendinginkan suasana ya. Aku juga seneng dulu komentari Profesor Dr. Mukri Haji ini. Bagus komentarnya, dingin gitu. Kemudian dari Ramang Pasarela, Mbah Nun Jos. Oke, terima kasih Mas Ramang. Lanjut dari Sukristiono. Tuhan membebaskan mulut manusia untuk bicara, tapi ketetapannya akan menjelaskan siapa dirinya yang sudah berkata. Ya, tapi belum tentu juga dirinya itu dirinya yang sejati atau dirinya yang sedang ditampakkan atau bagaimana, ya belum tentu juga. Karena diri orang yang sejati ya kita nggak tahu. Menjelaskan siapa dirinya ini juga menurut siapa. Bagi orang yang benci ya dirinya itu buruk, tapi bagi orang yang cinta dirinya tetap baik meskipun salah bicara. Ya tetap subjektif. Tapi apapun itu ya kalau memang itu adalah sebuah kesalahan dan Cak Nun sudah merelakan legowo untuk dimarah-marahi, ya berarti itu sama dengan membersihkan dosa toh. Kalau itu adalah kesalahan, ya mudah-mudahan ada hikmahnya lah ya. Betul kan Kang? Dari Uda Zali, betul kan Kang, hanya orang yang berpikiran intelektual lah yang memahami. Oke, ya memang beliau Kiai Mukri Haji kan profesor doktor ya. Kelasnya kelas profesor, jadi untuk menanggapi pernyataannya Cak Nun itu bagus memang. Seorang pemikir ahli fikih lagi. Mantap. Salam Ma'iyah. You love Mbah Nun. I love Mbah Nun. Terima kasih Mas Aida Putri, Mbak Aida Putri. Hendro, Cak Nun harusnya paham pepatah Jawa, jangan hina orang lain kalau tidak mau dihina. Hendro jenenge.
Ya, Cak Nun menghina atau tidak ya kita tanyakan kepada Cak Nun. Dan Cak Nun sendiri jawabannya beliau tidak punya rencana untuk mengatakan itu. Nah, sekarang orang yang menuduh Cak Nun itu percaya atau tidak dengan pernyataannya Cak Nun. Ya, sebenarnya kita semua pernah kepleset lidah, pernah keceplosan itu pernah. Apalagi kalau sudah dikasih mic. Saya sendiri sering dalam pengalaman ketika menjadi narasumber mengisi acara itu, kalau dikasih mic itu sering sekali pernyataan itu muncul tanpa kita rencanakan. Tiba-tiba malep, tiba-tiba yang diingat itu gitu, yang sering kita diskusikan, yang sering kita dengar, atau yang sedang kita pikirkan di akhir hari ini itu biasanya keluar dengan sendirinya. Nah, karena kita bukan tokoh, kita bukan public figure, maka kesalahan kita tidak besar. Nah, berhubung Cak Nun adalah orang besar, makanya ada orang-orang yang ingin nebeng dengan cara ya menjelek-jelekan Cak Nun. Nebeng artinya pansos, panjat sosial dengan mengatasnamakan karena pengen membela simbol negara yaitu Bapak Jokowi. Saya tanya kepada orang-orang seperti itu, Anda membela Pak Jokowi itu karena beliau sebagai presiden atau karena Bapak Jokowinya? Kalau Anda membelanya sebagai presiden, berarti setelah Pak Jokowi tidak jadi presiden, Anda tidak lagi membelanya. Oh, kalau gitu ya jangan fanatik-fanatik banget. Oh, masa presiden itu ada masanya. Jabatan presiden ada masanya. Nah, kalau sampean membela itu karena Pak Jokowinya, ada terus nanti setelah beliau tidak jadi presiden mau apa lagi sampean? Atas nama apa sampean membela Pak Jokowi kalau beliau tidak lagi presiden? Artinya cinta Anda kepada Pak Jokowi itu cinta yang bagaimana? Gitu. Oke, berikutnya Lintang Samudra. Yang boleh ngomong gitu cuma Mbak Nun, tak pantau terus lur. Oke, terima kasih kontennya. Ini sudah berapa menit ini? 22 menit. Oke ya. Sampai segini dulu ya. Tak screenshot ini mudah-mudahan. Oke, terakhir Prasetyo, siapa tahu bisa dilanjutkan lagi. Oke, dulur-dulur Maya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sambungan bagi kita semua. Mari kita saling mendoakan dan sehat, selamat, rezeki lancar, kabul kajat, dan Mbah Nun diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, ditentramkan hidupnya, ya keluarganya, dan semua ini ada hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.